Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan kegiatan aksi nyata modul 1.4 dengan melakukan diseminasi konsep inti budaya positif beserta penerapannya bersama rekan guru di tempat saya mengajar. Selamat menyaksikan. Terus ada kayak suara biar yang deketan. Terus ke arah sana, ke arah tadi di sisi dulu. Itu terus deketan. Jadi di awal video. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, kebetulan beliau diwakili oleh Ibu PKS Siswaan. Yang terhormat Bapak Ibu Guru, serta yang terhormat Ibu Erni Hermanawati sebagai materi untuk diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah kita di SMP Negeri 3 Cileunyi. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam kegiatan. Kita akan menggali lebih banyak tentang budaya positif. Semoga apa yang kita pelajari di hari ini itu bisa bermanfaat bagi diri kita, juga bisa menjadikan peningkatan pelayanan kepada anak didik kita. Amin ya Allah. Untuk mengefektifkan waktu, marilah kita langsung ke materi yang akan disajikan langsung oleh Ibu Erni Hermanawati sebagai calon guru bergerak angkatan 5 Kabupaten Bandung. Kepada Bu Erni dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji dan syukur mari kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmatnya alhamdulillah kita bisa bertemu dalam acara diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif ini. Salam dan salam tak lupa kita curahkan pada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, juga mudah-mudahan kepada umatnya, yang mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas kesediaan Bapak Ibu untuk menghadiri diseminasi ini. Adapun tujuan dari diseminasi ini adalah salah satu tugas dari program yang saya ikuti, yaitu program guru penggerak, di mana di sini salah satu tugasnya yaitu untuk diseminasikan modul 1.4 tentang budaya positif. Baik, mudah-mudahan acara kita dilancarkan dan supaya tidak banyak waktu yang terbuang, kita mulai saja. Di sini modulnya judul 1.4 tentang budaya positif. Baik, kita mulai. Kita lihat
Ya, sebetulnya apa budaya positif itu? Kemudian apa sih, mengapa budaya positif harus kita ketahui, khususnya sebagai seorang guru? Dan bagaimana membentuk budaya positif kalau memang itu sangat berperan atau sangat penting untuk kita ketahui? Yang pertama, budaya positif itu sendiri adalah nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan yang berpihak pada siswa, agar siswa dapat tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang bertanggung jawab, kritis, dan penuh hormat. Jadi di sini kalau kita mengatakan suatu budaya berarti kan hal-hal yang sudah terbentuk atau terbiasa, karakter yang muncul karena sudah terkondisikan dengan baik, dengan kondusif, sehingga menjadi ada kebiasaan, jadi suatu budaya. Nah, itu dari arti budaya positif itu sendiri. Kemudian mengapa sih budaya positif itu penting? Nah, di sini alasannya karena dengan budaya positif ini, jadi pentingnya itu adalah suatu kondisi atau suatu kebiasaan untuk apa? Untuk mengembangkan anak-anak yang memiliki karakter yang kuat, di mana seperti yang kita tahu bahwa tujuan dari pendidikan itu adalah membentuk karakter profil pelajar Pancasila. Nah, di sini diperkuat bahwa di sini dengan budaya positif, dengan suatu kebiasaan atau suatu pengkondisian yang mengusung yang menimbulkan budaya positif ini akan menuntun siswa untuk melakukan hal-hal yang positif juga, sehingga dapat membentuk karakter yang kelak akan bermanfaat untuk mereka. Misalnya mungkin budaya untuk tepat waktu kita kondisikan, kita setting di sekolah sebagai lembaga yang membentuk atau yang membina karakter. Kita berkewajiban untuk mengkondisikan sehingga si karakter yang tepat waktu, disiplin itu bisa terbentuk, seperti itu. Itu pentingnya budaya positif. Sekarang gini saja, bagaimana kita akan membuat atau ingin melahirkan karakter yang positif jika kita di sekolah atau kita sebagai guru tidak mengkondisikan dengan baik. Misal kita harus tepat waktu, disiplin, terus dikondisikan karena seenaknya gitu, gurunya juga suka telat seperti itu. Apakah pengkondisian seperti itu akan menunjang pembentukan karakter? Tentunya tidak kan. Jadi itu maksudnya pentingnya membentuk budaya positif. Jadi budaya malu terlambat, budaya selalu tepat waktu itu berusaha kita bentuk melalui kebiasaan-kebiasaan yang mendukung terbentuknya karakter tersebut. Itu tentunya. Nah, itu pentingnya budaya positif. Kemudian sekarang bagaimana menciptakan budaya positif? Ketika berbicara budaya positif, artinya kita berbicara tentang bagaimana menciptakan situasi yang mendukung terbentuknya budaya tersebut. Jadi di sini melalui apa? Nah, ini ya, melalui lingkungan yang positif. Sekarang pertanyaannya jadi begini, bagaimana kita atau bagaimana strategi mengkondisikan lingkungan yang positif? Ya, jadi kan supaya tercipta budaya positif, timbul karakter-karakter kebiasaan yang positif, kita harus mengkondisikan dengan lingkungan yang positif. Lingkungan positif itu bagaimana strateginya supaya tercipta lingkungan yang positif? Nah, di sini melalui apa yang disebut dengan disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Ketika berbicara tentang disiplin, kalau yang saya bayangkan dulu ketika disiplin disiplin atau bangun di ruangan kelas kan duduk sidake, ulah tengah tengok kanan kiri,
semuanya harus seolah-olah ada tekanan yang kudu ciciwi gitu, seperti itu kan gitu. Nah, sedangkan yang dimaksud dengan budaya positif ini apa? Nah, nanti kita akan lihat. Jadi yang namanya budaya positif segala sesuatu yang sifatnya itu tidak menekan siswa gitu, tapi justru budaya yang atau disiplin yang memang berpihak pada siswa, membentuk karakter siswa yang positif pada akhirnya seperti itu. Kita lihat sekarang apa yang dimaksud disiplin positif. Nah, lebih jelasnya di sini diartikan bahwa disiplin positif ini adalah cara mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan. Berarti itu datangnya dari kesadaran diri sendiri. Mungkin kita suka mendengar motivasi intrinsik ya, intrinsik. Nah, itu yang dimaksud dengan jadi kalau disiplin positif ini lebih ke kesadaran diri sendiri. Jadi di sini penguasaan atau keterampilan bagi kita bagaimana cara mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai yang kita hargai. Nilai yang kita hargai itu yang bagaimana? Nilai yang bersifat kebenarannya universal. Siapapun yang mengatakan itu pasti sama. Ketika mengatakan misal begini, tanggung jawab itu harus tidak? Harus. Siapapun, mau orang Islam, mau orang Kristen, mau orang manapun atau suku manapun, ya iya kalau memang kita tuh harus bertanggung jawab jadi orang. Berarti itu yang dimaksud dengan nilai yang kita hargai atau nilai luhur yang kita junjung atau kebenarannya itu sudah tidak terbantahkan gitu, seperti itu. Untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Jadi orang yang tanggung jawab, orang yang disiplin seperti itu. Yang pada akhirnya semuanya itu adalah akan murid atau siswa terpakai bermanfaat nanti dalam kehidupan kelaknya, bagaimana dia bersosialisasi, bagaimana dia hidup bermasyarakat. Ketika sudah terbentuk posisi karakter disiplin, ketika dia nanti terjun ke masyarakat luar, tentunya ketika dia bekerja misalnya, disiplin itu kan harus, artinya orang juga menginginkan hal itu gitu di pekerjaannya dan sangat menghargai hal itu. Seperti itu. Nah, itu yang dimaksud dengan disiplin positif. Sekarang kita lihat bagaimana cara membentuk disiplin positif ini. Nah, di antaranya di sini ada beberapa faktor. Jadi disiplin positif ini akan terbentuk dengan menguasai, dengan mengaplikasi, dengan memahami faktor-faktor yang akan saya sebutkan berikut ini. Yang pertama di sini teori kontrol. Ada yang disebut teori kontrol, ya. Nah, teori kontrol ini sangat mempengaruhi disiplin positif, ya. Kemudian ada yang disebut teori motivasi. Motivasi seperti yang kita tahu bahwa motivasi itu kan ada motivasi bersifat intrinsik dan ekstrinsik, internal dan eksternal. Seperti yang kita tahu motivasi tadinya sudah disebutkan, ada yang bersifat internal, ada yang eksternal. Kira-kira Ibu Bapak kalau teori yang motivasi ini yang kuat, sangat kuat itu yang akan bertahan lama biasanya motivasi apa ya? Iya, intrinsiknya betul sekali. Nah, kemudian ada yang disebut kebutuhan dasar manusia. Manusia itu berarti yang dinamakan kebutuhan dasar manusia adalah kebutuhan yang harus berada atau dipenuhi ya oleh setiap manusia. Jika salah satu komponennya berkurang, biasanya akan ada dampak-dampak yang negatif. Nah, itu pun terjadi di siswa kita. Jadi, kenapa kita harus memahami kebutuhan dasar manusia ini supaya kita bisa mengarahkan. Ketika seorang siswa misalnya datang ke sekolah terlambat, misalnya, kenapa
Nah, kita paham nih terlambat bangun teh mulai karena kebutuhan dasar manusia itu ada kebutuhan survival, jadi kebutuhan hidup, makan, minum dan sebagainya. Ada kebutuhan kesenangan, diantaranya itu ya, nanti akan lebih lanjut lagi ada 5, nanti saya bahas lebih lanjut. Oke, berikutnya yang berpengaruh terhadap disiplin positif ini adalah posisi kontrol guru. Guru setuju kalau guru mempunyai peran mengontrol murid ya, sebagai pemimpin. Nah, berikutnya adalah posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru ini ada yang sebagai penghukum, ada yang sebagai pembuat merasa bersalah, ada yang sebagai teman, ada yang sebagai pemantau, dan ada yang sebagai manajer. Nanti kita lihat Bapak Ibu berada di posisi mana. Karena saya pun baru tahu bahwa saya adalah seorang yang pembuat merasa bersalah ternyata. Ya, nanti kita lihat. Nah, ini juga sangat berpengaruh terhadap diterapkannya disiplin positif. Kemudian ada yang disebut keyakinan kelas. Keyakinan kelas seperti yang Bapak Ibu guru lakukan kan sudah membuat kesepakatan kelas ya. Nah, kesepakatan kelas itu kan dibuat untuk supaya kondisi belajar di kelas berlangsung dengan menyenangkan, membuat siswa tidak tertekan, membuat siswa senang di belajar di kelas itu. Nah, itu semua ternyata nilai-nilai kesepakatan itu terlahir atau berasal kita harus tahu nilai keyakinan kelasnya. Jadi misal saya kemarin di kelas G membahas, coba saya ibu lihat, ibu cek abdi tehnya. Nilai kesepakatan kelasnya apa? Di sana salah satunya adalah datang tidak terlambat. Jadi ketika membuat yang saya tahu sekarang setelah mempelajari ini tidak cuma sampai sana, jadi harus dikupas bersama murid. Nilai kenapa kita tidak terlambat masuk ke kelas itu, apa nilai esensi atau nilai mulianya yang harus ditegakkannya itu apa? Misal ketika kita tidak datang terlambat atau tepat waktu, berarti nilai keyakinannya itu adalah disiplin, tanggung jawab. Itu adalah nilai-nilai keyakinan yang harus diketahui dari nilai kesepakatan kelas itu. Nah, itu untuk nilai keyakinan kelas. Nah, di sini terkait nanti dengan nilai kontrol, ada terkait yang kita melakukan hukuman, ada konsekuensi dan ada restitusi, di mana ini juga nanti nyambung ke bagaimana kita mengontrol siswa. Nah, nyambung sebetulnya tadi dengan posisi kontrol guru. Ketika posisi kontrol guru adalah sebagai penghukum, maka yang dikeluarkan untuk mengontrol siswa berarti dia bersifat hukuman. Apakah seperti itu baik? Nanti kita bahas. Nah, kemudian apa itu konsekuensi? Beda nggak Bu? Kalau konsekuensi dengan hukuman beda nggak? Apakah itu? Kalau konsekuensi itu lebih ke kesepakatan. ya, ada kesepakatan, betul Bapak Ibu. Ada kesepakatan bahwa murid juga tahu resiko ketika dia tidak melakukan atau melanggar itu gitu. Oh iya, ketika saya tidak mengerjakan tugas bahasa Indonesia dari pelajaran Bu Eka misalnya, konsekuensi yang sudah disepakati adalah bahwa saya harus dan dia akan menerima walaupun itu bersifat ada tekanan ya. Seperti itu. Nah, kita lihat terus apa yang disebut restitusi. Nah, ini dianggap sebagai upaya memperbaiki kesalahan atau pelanggaran yang dibuat oleh siswa dengan cara yang positif. Kan biasanya kalau kita ada siswa nih, siswa melanggar atau terlambat, mungkin responnya sampai telat deui seberapa kali belum pernah gitu kayak gitu. Mana mah tukang telat males pisan. Nah, itu tuh membuat identitas gagal siswa. Oh iya, saya ini gagal. Oh, saya ini siswa yang tidak berguna. Oh, saya ini pemalas. Jadi konsep-konsep yang negatifnya itu jadi terekam di otak siswa. Dan itu sama aja dengan pembulian dan memasukkan hal yang negatif untuk identitas dia.
Nah, kalau restitusi ini tidak seperti itu. Jadi ketika si siswa melakukan suatu kesalahan, maka dengan restitusi ini si siswa akan dikembalikan lagi identitasnya. Nanti dengan cara prakteknya itu yang disebut segitiga restitusi. Nanti lebih jelasnya akan saya. Oke. Nah, berbeda dengan kalau dengan restitusi, ketika siswa melakukan kesalahan, maka kita tidak membuatnya identitasnya menjadi gagal, tapi dibalikan lagi, disebut distabilkan dulu gitu. Sehingga dia tidak menjadi gagal identitas, tidak mencap diri, oh saya pemalas, oh saya membuat onak, tidak seperti itu. Nah, dengan cara segitiga restitusi. Nanti lebih jelasnya saya akan jelaskan. Sekarang mari kita lihat. Nah, untuk melakukan segitiga restitusi ini, keyakinan kelas ini sangat penting. Makanya perlu di sini ketika melakukan kesepakatan kelas, nilai-nilai luhur atau nilai keyakinan kelasnya dipahami oleh siswa. Sehingga ketika melakukan segitiga restitusi, kita akan menanyakan, ini kamu melanggar nilai apa dari kesepakatan kelas yang sudah kita buat? Misalnya, iya Bu, saya tidak tanggung jawab. Kamu yakin kalau tanggung jawab harus jadi dilakukan? Ya Bu. Ya. Nah, berikutnya ini juga selain keyakinan kelas, posisi kontrol guru. Di mana di sini kita lihat posisi kontrol guru mana, karena tidak semua posisi kontrol guru ini berlaku atau mendukung dilaksanakannya segitiga restitusi. Kemudian selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Ini juga harus kita pahami seperti yang tadi disebutkan, bahwa ketika kita memahami seorang anak, dia melanggar telusuri dulu kenapa gitu. Bisa aja misalnya budak yang suka ada yang suka minta malakan, mungkin karena lapar, berarti dia kebutuhan survivalnya, kebutuhan hidupnya yang sedikit atau tidak terpenuhi, dan itu harus menjadi pertimbangan untuk kita ketika kita menangani kasusnya gitu, seperti itu. Nah, kemudian selain kebutuhan dasar manusia juga teori motivasi ini berpengaruh pada pelaksanaan praktek segitiga restitusi. Baik, itu semua adalah ini hal-hal yang sangat berpengaruh untuk terbentuknya disiplin positif. Kemudian kita lihat, nah Bapak Ibu, mari kita sedikit praktek. Boleh berpasangan, ya. Harus ke sini. Ya, Bu Maya bisa sama Bu Sabar. Jomblo dulu ya. Baik, instruksinya ya Bapak Ibu, ini kegiatan cobalah buka. Yang pertama, salah satu ibu atau bapak berposisi sebagai A, dan salah satunya berarti berposisi sebagai B. Nah, yang sebagai A, tugasnya adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Siapa yang menjadi A? Enggak. Ya. Nah, coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda harus menjaga benda tersebut sekuatnya, pokoknya ulah sampai kakak buka, karena hal itu adalah begitu penting dalam kehidupan Anda. Jelas? Oke. Next, untuk yang B, tugas rekan Anda adalah mencoba dengan segala cara kebalikannya untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda boleh membujuk, menghati, memarahi, mengintimidasi, pokoknya segala cara coba selama 30 detik. Bapak Ibu siap ya? Siap ya? Oke? Ya, sudahkah kita mulai sebagai tugas sarana sudah bisa kamu kan bisa boleh ya? Oke, 1, 2, 3, 30 detik.
itu baik. Di sini Bu Emma yang Bapak sebagai A. Iya. Apakah Anda membuka kepala tangan Anda? Oh, tentu tidak. Kenapa Anda melakukan hal itu? Ini adalah sesuatu, ini adalah jiwa raga. Aduh. Berarti ini tidak berhasil ya. Tidak bisa. Coba beralih ke itu tadi ada yang siapa tadi yang jadi A? Bagaimana Bu Irma? Saya tidak akan merenggut melepaskan kehormatan itu. Semudah itu, tidak bisa merenggut kehormatan itu. Pertahankan sekuat tenaga. Ya mantap. Ya jadi berarti ya. Berarti Bagaimana Bu? Siapa di sini yang jadi A? Saya A. Apakah berhasil? Saya tidak akan melepaskan Ferguson. jadi ada yang ini apa bapak ini? Siapa yang berperan sebagai A? Ini Bu. Bagaimana bisa terbuka tidak? Awalnya ini awalnya jangan cedera tertutup gitu, Pak Kandar. rapat-rapat karena isinya ternyata dia menawarkan barang yang lebih berharga. Baik, ada yang berhasil membuka bagaimana dengan ibu yang ini? Siapa yang aku A? Ini enggak karena ini penawarnya uangnya cuma 5.000 sama 2.000. Soalnya ini bisa dibantu sama ya 500 ribu. Jadi keren cuma cinta ini. Soalnya Bagaimana yang ini? siapa? Tidak ya, karena Berharga sekali. ya, siapa ya? Baik, terima kasih Bu Dewi. Yang ini bagaimana? Siapa yang jadi A? Saya yang jadi A. Susah saya kuat. Saya kuat. Kenapa Anda tidak membukanya? Tidak ada perlawanan. Tidak ada yang lebih besar. Oh gitu ya. Oke. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Aplaus untuk kita semua. Oke. Baik. Hal yang ini permainan buka tutup ini terkait dengan kontrol, teori kontrol. Jadi di sini sesungguhnya dengan melihat atau kita mempraktekkan tadi, siapa sih yang memegang kendali kontrol untuk membuka dan menutup tangan itu? Ada ternyata yang membuka ada yang halus. Emang nggak dilakukan. Yang ini juga nggak mau orang yang nggak bisa sama perusahaan itu, ya kan? Berarti di sini, tapi ada yang kekuatan saya. Jadi keluar bahasa Sundana. Nah, jadi berarti yang sebetulnya memegang kendali kontrol itu siapa? Betul sekali Bapak Ibu. Good, bagus. Betul sekali. Jadi ketika kita menentukan kapan menutup, kapan buka, artinya ketika kita melakukan suatu segala. Ya baik Bapak Ibu, berarti dari kegiatan tadi ya. Nah ini dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka kepala atau membuka si tangan kita? Betul sekali, diri kita sendiri. Tadi kalau ketika kita sudah ada pertimbangan seperti Pak Isan yang di sama Pak Caca ditawarin lebih halus, ayo udah berarti kan kita mengontrol diri. Ya apa? Kita berarti yang menentukan ya. Oke, nah selanjutnya seringkali ada beberapa ilusi kontrol yang kita anggap mungkin awalnya mudah, tapi ternyata itu kurang bijak kalau kita tahu bahwa kontrol itu kan diri sendiri gitu. Orang lain nggak bisa memaksa gitu, seperti itu. Nah apa aja? Yang pertama ilusi guru mengontrol, dia nggak kita cinta buka guru, cek guru itu gitu kan. Nah kadang-kadang kita juga harus menyadari bahwa ketika ada sesuatu yang murid
tidak mau atau tidak suka, ya jangan kita paksakan seperti itu ya. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Apa penguatan positif? Biasanya berupa imbalan atau penghargaan. Nah, gitu ya. Kita menyangka ya, saya juga awalnya iya gitu, memang kita nggak boleh kita gitu ngasih imbalan sok lamun kamu bener nasapuluh ku ibu dikasih coklat misalnya, itu mungkin kalau untuk jangka waktu pendek oke. Tapi lama kelamaan saya ada cerita sama rekan PGP, kata dia mau jadi di SD, jadi setiap murid melakukan suatu prestasi kasih poin. Nanti kalau udah terkumpul 10 dapatin. Cenah lama-lama kan sudah si murid teh harewe, berarti sudah tidak tertarik lagi gitu. Jadi ketergantungan dengan penghargaan atau dengan imbalan. Jadi ini juga ternyata bahwa penguatan atau penghargaan atau berupa imbalan juga tidak efektif. Nah, kemudian ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah adalah menguatkan karakter. Kan kayak gini, ketika udah ngerjakeun si kamu banyak atau kamu teh kerjakeun da ibu teh nilai kalau nggak ada dan ibu anu dicarekan ku kepala sekolah mah kamu teh menikah gitu teh kamunya ka ibu. Jadi justru itu tadi memasukkan hal prasangka atau identitas murid itu ya jadi orang yang tegaan, jadi orang yang membuat orang susah, tidak punya peri kemanusiaan seperti itu. Nah, saya juga ternyata selama ini tidak baru gitu ya. Selama ini kan ya gitulah bahasa memang kesesentak, cara ngahukuman gitu. Cuma ya itu tadi, kamu lamun misalnya begitu, mungkin orang tua kamu kemana? Itu kamunya kak. Jadi lebih ke apa ya? Yaitu ada efek negatifnya itu justru hati-hati malah memasukkan sugesti-sugesti yang bahwa dia itu pegangan orang yang bersalah. Nah kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah itu balik ke kontrol itu tadi, kita nggak boleh memaksakan kehendak orang lain karena diri sendiri yang menentukan ya. Nah, itu terkait dengan ilusi. Nah ini tuh terkait dengan apa? Stephen Covey, benar ya saya bacanya ya, Stephen R. Covey benar. Jadi katanya bila kita ingin membuat suatu kemajuan perlahan sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama anu gedena gitu ya, maka kita perlu membuat kerangka acuan kita, ubah mindset kita, ubah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Nah di sini, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Jadi di sini seseorang ini hendaknya mengubah, bisa berubah dari paradigma stimulus ke stimulus respon, lebih ke pendekatan teori kontrol. Nah ini kita lihat perbandingannya seperti ini. Jadi kalau stimulus respon di sini dikatakan realitas kebutuhan kita sama. Tapi kalau teori kontrol, kebutuhan kita kan disadari dan berbeda-beda budak teh. Kita tidak bisa menyamaratakan si A dan si B. Kemudian tidak bisa tuh babaturan hari ini kan bisa. Hati-hati karena tiap anak punya kelebihan masing-masing. Kemudian semua orang melihat hal yang sama, tapi kita harusnya bisa berbijaksana. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda, persepsi yang berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita berusaha memahami orang lain tentang dunia yang dikontrol. Di respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Di teori kontrol, perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya kalau stimulus respon. Kalau teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain kata stimulus respon. Tapi kalau teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan adalah pemaksaan ada pada bujukan gagal. Gitu kan? Kalau dibujuk tuh bisa, akhirnya keluar tak dipaksa.
Tapi dikontrol tidak begitu. Stimulus respon pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Tapi dikontrol tidak begitu. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Banyak cara untuk menyikapi hal-hal yang bisa kita upayakan. Kemudian di stimulus respon, model berpikirnya menang atau kalah. Tapi kalau dikontrol itu model berpikir menang. Nah ini kita coba berubah ke paradigma yang mana. Semoga bisa, insya Allah ya. Sekarang kita tahu. Nah tadi di awal bahwa salah satu yang nyambung ke teori kontrol itu bisa berupa hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah di sini kita bisa membandingkan hal-hal antara ketiga ini. Nah di sini konsekuensi dan restitusi itu dikategorikan sebagai disiplin. Yang disiplin kan dari kesadaran diri sendirinya itu ya. Nah ini dikatakan kalau hukuman itu sebagai apa ya, kita hal yang kalau di sana jangan dengan hukuman gitu. Nah di sini bisa dilihat hukuman misal sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, ya nggak, hukuman gitu ya. Tapi kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi karena ada aturan-aturan itu tadi, ada kesepakatan. Restitusi merupakan pilihan. Nanti kita lihat maksudnya kalau restitusi kayak pilihan kayak gimana. Nanti di segi restitusi saya akan lebih jelaskan. Hukuman tentu tidak nyaman untuk murid ataupun anak dalam jangka waktu lama. Lama-lama kan orang bisa mendenda, betul tidak? Kalau itu lama-lama bisa aja menggores mobil, mempesan ban motor, karena lama-lama seperti itu. Kemudian di sini konsekuensi murid memang dibuat tidak nyaman dengan konsekuensi itu, tapi dalam jangka waktu yang cukup pendek lah itu ya. Lama-lama dia mungkin akan menyadari. Restitusi menguatkan untuk murid anak dalam jangka waktu panjang. Nah di sini bisa dilihat ya kalau hukuman itu lebih ke sifat negatif atau positif, Bapak Ibu. Negatif ya. Nah seperti ini. Ini berlaku hanya pada sebuah institusi tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Kalau disiplin membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat, restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang lama karena lebih ke kesadaran diri. Kalau restitusi itu seperti itu. Di sini murid atau anak hukuman akan tersakiti, ada perilaku agresif meningkat, yaitu tadi dengan suara keras, membentak, seperti itu. Nah, selanjutnya kita lihat kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini ada 5, bertahan hidup atau survival, penguasaan. Jadi kebutuhan diakui, kebutuhan kita berkuasa memang naluri itu ada setiap manusia. Kita kan ingin bahwa kita dihargai kan. Saya juga bisa kok berperan. Saya juga sama kok kayak lain, itu kebutuhan kekuasaan. Jadi wajar kalau ada hal seperti itu gitu. Kemudian ada ya nggak apa-apa, ada kasih sayang bisa diterima ya, ada kesenangan, ada kebutuhan kebebasan tidak dipukul. Misal di sini ada di jawaban siswa, misal di sini nih pada kebutuhan kesenangan, ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan tidak seru ya jadinya. Nggak boleh berdendang, nggak boleh seperti itu. Ada kebutuhan kesenangan. Kemudian juga ini, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku kan pakai baju tabung, pakai baju. Nah itu kan berarti diperhatikan, ada kasih sayang, ada diterima. Aku bosan belajar gitu aja, dengan ibu guru aja ngomong misalnya gitu. Itu kebebasan, bahwa dia ingin sesuatu yang lebih. Kemudian aku sebel kalau tidak rapi oleh ibu guru nunjukin ke teman-teman aku di depan kelas. Berarti kan dia merasa direndahkan, kekuasaan dia nggak ada gitu, dia merasa nggak hargai gitu. Nah itu hal-hal itu juga harus jadi pertimbangan dan harus kita pahami. Itu kebutuhan dasar manusia. Nanti kita lihat di sini yang berikutnya ada yang disebut posisi kontrol guru. Seperti tadi yang saya bilang bahwa di sini ada sebagai penghukum, membuat orang merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Kita lihat, saya dalam suatu kasus ini yang biar tidak pusing, saya kasih apa ya, stabilo lah.
Nah di sini kita bandingkan penghukum dengan merasa bersalah. Kalau penghukum ada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, jari menunjuk dan menghardik. Mana bada dengan kasar dan sebagainya. Mungkin kebun binatang juga disebutkan bisa jadi, ya seperti itu. Nah di sini contoh misalnya yang terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu kamu teh? Bisa. Ya seperti itu. Nah hasilnya kemungkinan murid menjadi marah, mendendam, bersifat agresif. Bila jadi sesudah kembali duduk mungkin akan mencoret-coret bang, ngepesan motor, ban motor dan sebagainya. Itu ya kalau kita berposisi sebagai penghukum. Kemudian yang kedua pembuat merasa bersalah. Nada suaranya biasa, entah sesetak sih, cuma dengeran nyelkit gitu, ya menohok gitu. Misalnya si Adi nih, Adi kamu ini gimana ya? Kamu kan sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ya kan, biasa sih gitu ya ngomongnya, tapi itu dia. Kamu gimana sih? Senang sekali ya mengecewakan ibu. Walaupun diam tapi gitu. Nah itu, ibu benar-benar kecewa sama kamu. Berarti anak itu dimasuki, saya orang mengecewakan, saya membuat orang rugi. Itu ya membuat merasa bersalah. Dan saya merasa itu loh. Oke, hasilnya murid akan merasa bersalah telah mengecewakan, bersalah menjadi orang yang gagal, tidak sanggup membahagiakan dan sebagainya. Jadi di sini intinya murid menjadi tertekan, tidak menutup kemungkinan lama-lama dia digitu-gitu amok, wah langsung berangkat merotuslah amarahnya gitu seperti itu. Itu yang merasa bersalah. Nah sebagai teman kan kita bro-bro gitunya, ya biar kita akrab gitu. Saya juga merasa gitu sih, merasa oh saya dengan siswa harus akrab gitu untuk bisa mendekati gitu. Tapi ini misalnya itu kasus yang tadi terlambat ya. Nada suaranya ramah, akrab, bercanda, bahasa tubuh merapat pada murid, mata dengan senyum jenaka. Adikku masih bahasa Sunda sih atulah gitu. Kenapa terlambat terus gitunya? Sambil tertawa supaya tidak ada hal yang membuat nama sampai keakrabannya itu jangan sampai terganggu gitu. Ini mungkin kelihatannya dampaknya positif, tapi ada sisi negatifnya ternyata bahwa di sini murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Nah gugus sih, tapi ngaku nanti pak guru yang tahu aja gitu. Iya benar. Iya benar ya, kayak gitu. Dan itu jadi durhaka gitu, seperti itulah. Nah sekarang pemantau. Sebagai pemantau, dia nada suaranya datar, rasa tubuhnya juga formal. Seperti inilah. Adi, tahukah kamu jam berapa kita memulai? Tahu pak. Jadi ada aturan di sini yang sudah dipahami atau disepakati dengan murid. Kamu terlambat 15 menit, apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus kamu lakukan bila terlambat? Paham pak, saya harus tinggal di kelas pada jam istirahat dan seterusnya. Kata gurunya, ya benar, nanti jam istirahat kamu tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal. Saya jadi di sini guru juga memang membuat akhirnya gitu. Nah, bagaimana perasaan murid diperlakukan? Kita lanjutkan. Nah berikutnya sebagai manajer di sini nada suaranya halus sebagai manajer, jadi sesempak kalau bahasa Sunda ya. Bahasa tubuhnya tidak kaku, mendekat ke murid. Nah di sini guru bertanya, Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah mulai? Tahu pak, jam 7. Jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Nah, beda kan sama yang tadi? Ya, jadi di sini di siswa diberikan kesempatan untuk memperbaiki dirinya. Kemudian saya bisa menanyakan kepada teman saya, Pak, untuk mengajar tugas saya yang tertinggal. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok ada masalah agar kamu bisa hadir tepat waktu? Tidak, Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Baik, saya hadir, bisa kamu memperbaiki diri. Nah, perasaan murid bagaimana? Pada posisi manajer. Jadi di sini sebagai manajer posisi guru tulus, tidak marah, tidak perlu meninggikan suara apalagi membentak-bentak.
Fokus pada murid bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui ada suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi. Nah, pada posisi manajer ini, guru mengembalikan tanggung jawab murid untuk mencari jalan keluar. Jadi lebih konseling kan seperti itu. Paling dasar itu menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua menanyakan keyakinan, yang ketiga adalah validasi tindakan yang salah. Jadi di sini siswa diajak berbicara dan ini dikeluarkan pertanyaan-pertanyaan yang mengarah. Misal di sini pada pada menstabilkan identitas ketika langsung memanggil, bisa saja kita ada kata-kata kunci atau kata-kata pertanyaan. Misal setiap orang memang pernah melakukan suatu kesalahan. Jadi siswa juga, oh iya ya, saya juga manusiawi seperti. Jadi tidak sampai dia kehilangan gagal identitas. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal itu. Contoh di sisi menstabilkan identitas. Kemudian berikutnya adalah menanyakan keyakinan. Bagaimana pertanyaannya? Betul. Yang kedua validasi tindakan yang salah dulu. Jadi di sini pertanyaannya bisa begini. Kamu tentunya punya alasan. Kenapa kamu melakukan hal itu? Jadi kita menelusuri alasannya apa, latar belakangnya apa. Kemudian, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Misal ketika lari-lari baledog, misalnya ke baledogan karena kamu guru, kan itu kesenangan. Ada nggak hal yang bisa membuat kamu senang yang lain selain cara ini? Nah itu untuk menanyakan atau validasi tindakan yang salah. Kemudian setelah dia menyadari, kita tanyakan, kamu ini nilai keyakinan ya tadi, yang nilai keyakinan itu pentingnya di sini. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Misalnya berarti kamu melanggar kesepakatan kelas kita yang mana nih? Keyakinan apa yang telah kamu langgar ini? Nah, kemudian terus akhirnya kamu menjadi seperti apa? Apa solusinya ke sana kira-kira yang menurut kamu? Nah, akhirnya ke sana. Nah, ini mungkin bisa jadi salah satu contoh yang saya melakukan segitiga restitusi ini. Mungkin bisa dilihat pada video berikut. Kenapa Anda tidak mau? Kenapa guru, kita explain dulu. Jadi gini, pendengarannya tenangnya gini. Kalau selamat pagi satu kali, kemudian selamat pengingatnya selamat siang dua hari, selamat sore 3 kali, dan selamat malam. Oke, siap ya? Baik. Siap Bapak Ibu? Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Mantap. Kita coba sekarang. Selamat pagi, selamat sore, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Ada yang bersuara. Oke, sekali lagi ya. Oke, sekali lagi. Selamat sore, selamat siang, selamat siang, selamat pagi, selamat sore, selamat malam. Oh, mantap. Iya, Pak, udah cukup ya. Nah, ini karena ada kendala, saya langsung aja di laptop ya, Bapak Ibu. Tidak bisa menyajikan di praktek. Sebentar. Terdengar nggak? Kok suaranya setrek? Ketiga, restitusi untuk memperbaiki suatu kesalahan yang berdampak positif sehingga dapat membentuk budaya positif yang membangun karakter. Pada kasus pertama, terdapat 2 murid yaitu Nesya dan Inti yang melanggar kesepakatan kelas, di mana ketika pembelajaran berlangsung mereka tidak mengikuti pembelajaran dengan baik, malah mengobrol, membicarakan hal-hal yang lain. Bagaimana segitiga restitusi ini dipraktekkan untuk menangani kasus pertama ini? Mari kita saksikan pada video berikut ini. Nanti
Indonesia, Saya kalian mungkin di tahu kelas sebabnya 9 kenapa ibu mengajak kalian ke sini untuk sedikit bincang-bincang. dengan apa Ibu? Kalian sering juga lakukan di pelajaran lain? Iya. Ibu tidak akan Pada tahap mempermasalahkan lebih menstabilkan identitas. Fokus saja untuk bagaimana mengatasi permasalahan ini. Karena ibu yakin kalian pasti punya alasan ya untuk melakukan hal Ini itu. masuk ke kualitas tindakan yang salah. Mungkin kalian merasa bosan, sehingga kalian lebih memilih ngobrol atau membicarakan hal lain mungkin. Apakah seperti itu? Iya. Baik, ibu selalu ngerti ya alasan kalian tadi. Tapi yang kalian lakukan itu kalian juga tahu ya tadi ternyata mengganggu teman kalian ya. Tadinya konsentrasi mereka jadi kurang fokus gitu karena ada suara obrolan itu tadi. Betul? Betul. Oke. Nah, setiap kelas kan sudah dibuat bikin kesepakatan kelas kan ya. Dimana setiap kesepakatan itu berawal dari nilai-nilai yang diyakini kebenarannya. Nah, menurut kalian dari kejadian ini mulai keyakinan apa yang kurang muncul ternyata atau tidak terlihat pada peristiwa ini? Ini masuk ke menanyakan keyakinan yang dari disepakati. Iya, betul. Nah, kita cermati aja lagi ya, apakah dengan mengobrol ketika pelajaran berlangsung sampai orang lain terganggu, gurunya pun terpecah konsentrasinya, apakah itu saling menghormati? Saling menghargai? Iya. Kalian yakin kalau saling menghargai, saling menghormati itu adalah hal yang harus kita tegakkan atau kita pegang teguh? Kan dia enak juga kalau kita tidak dihargai orang lain. Betul Bu, saya setuju dengan saya. Jika kita ingin dihargai oleh orang lain, kita juga harus bisa menghargai orang lain. Ini kalau begitu, kalian kehilangan cara untuk menghilangkan kebosanan kalian dengan cara mengobrol itu tadi. Kira-kira bagaimana cara menghilangkannya? Saya akan berusaha lebih baik Bu. Mungkin selama ini saya tidak memperhatikannya dengan baik. Karena buktinya teman-teman yang lain bisa mengikutinya dengan asli. Saya akan cari jalan lain untuk menghilangkan kebosanan saya tanpa harus mengganggu orang lain. Baik, kalau begitu. Bagus ya. Kira-kira kapan kalian akan melakukan perbaikan ini? Besok akan kami lakukan. Bagus, lebih cepat lebih baik ya. Ibu bangga sama kalian Segi praktek segitiga restitusi sebagai ilustrasinya. Nah, berikutnya ini adalah pengalaman nyata yang saya lakukan atau praktik yang saya terapkan pada murid terkait dengan budaya positif. Nah, yang pertama di sini mulai dari yang membangun keyakinan kelas. Jadi dari kesepakatan kelas itu saya kupas, saya cari nilai, bukan cari ya, kita bahas sama-sama nilai luhur yang terkandungnya apa gitu. Nah, di sini saya praktek di kelas 9G ini. Kurang lebih ininya aja kesepakatan kelas Oh, yang ini. sudah kalian buat di hal-hal yang nilai yang kita yakini kebenaran itu tidak. Nah, dari sini sebetulnya kesepakatan kelas itu berawal dari apa yang disebut keyakinan kelas. keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas ini adalah hal-hal yang tidak yang apa ya, hal-hal positif yang diyakini memang kebenarannya. Misal nih, kita lihat di sini. Yang pertama di sini masuk kelas, kesepakatannya di sini ya. Contoh, kalian di sana kesepakatan kelas itu adalah masuk kelas tepat waktu.
hadir tepat waktu, apa keyakinan kelas yang terkandung di dalamnya, disiplin dan sebagainya ya. Nah itu. Oke, ini untuk yang pertama keyakinan kelas ya. Kemudian selanjutnya yang saya praktekkan adalah di sini restitusi. Sebentar, saya yang kelewat. Ini restitusi sebetulnya ada 3 restitusi yang saya lakukan di sini. Ini pada kelas 9F. Ini kasusnya tidak mengerjakan tugas. Saya ajak bicara, ternyata Iqbal sama Dika ini kendalanya satu, tidak gabung di grup, jadi tidak update. Yang satu kelupaan. Nah, saya restitusi dengan mencari solusi-solusi yang dikembalikan lagi ke siswa dan ternyata responnya cukup bagus sih hasilnya. Itu yang kedua. Kemudian restitusi yang ketiga, ini di kelas 9G, sama inilah anak-anak yang tidak mengerjakan tugas juga, tapi ini di 9G. Ada wali kelasnya. Saya ajak ngomong macam-macam, ada yang rata-rata karena lupa, karena tidak masuk grup, sama seperti itu. Dan kita ajak diskusi, kemudian masing-masing di solusinya juga, masing-masing positifnya mereka memberikan solusi, dan pada pertemuan berikutnya mereka mengerjakan, ada responnya dan itu cukup baik, alhamdulillah. Kemudian yang satunya lagi sebetulnya ada di sini pada 9F, cuman saya kelupaan mengambil dokumentasi, jadi Gibram ya itu ada pokoknya 9F. Jadi ketika saya di awal pembelajaran itu kan mengecek PR, ternyata malah recall sama teman ceweknya, yang dekat lah seperti itu. Kebetulan waktu itu Bu emang nggak ada, saya juga coba restitusi dengan beberapa pertanyaan dan dia menyadari bahwa dia salah. Kemudian di pertemuan berikutnya juga akhirnya dia mau terlibat untuk belajar. Jadi coba Bapak Ibu untuk praktek restitusi ini, menurut saya sih responnya cukup baik dan itu ada lumayan lah, jadi ada salah satu solusi untuk menangani kesalahan siswa dan melatih bagaimana mereka juga mencari solusi dari permasalahan yang mereka temukan. Kemudian di sini berikutnya adalah budaya positif. Upaya yang saya lakukan yaitu memberikan contoh disiplin positif dengan seperti yang Bapak kita lakukan, yaitu pembacaan Asmaul Husna ya, seperti itu. Ini salah satu kan dengan kita ikut memberikan membaca sama-sama itu juga bisa memberikan sisi keteladanan. Oke, selanjutnya di Asmaul Husna. Kemudian ini sapa pagi, sama dengan kita memperlihatkan bahwa kita menyapa siswa, membiasakan, mengkondisikan, itu juga bisa memberikan contoh yang baik untuk pembudayaan positif. Di sekolah kita sudah ada pengkondisian yang bagus dan itu harus tetap dilakukan supaya demi terbentuknya budaya positif yang mendukung terbentuknya karakter siswa. Nah, yang terakhir mungkin yang saya lakukan adalah ketika bukan terakhir sih, sholat duha ya, dua terakhir, sholat duha. Ini adalah nilai religius. Kemudian dan yang terakhir di sini ada proses GPS. Saya berusaha untuk terlibat dan membimbing kepada siswa ketika melakukan GPS. Nah itu Bapak Ibu mungkin yang bisa saya sharing di desiminasi ini. Terima kasih banyak. Apa ada sesuatu yang ditanyakan? Ya sedikit Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Eni yang sudah memberikan kesempatan untuk saya membuat pertanyaan. Begini Bu, apakah budaya positif itu diterapkan untuk semua instansi atau tidak? Mungkin itu pertanyaannya Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih pertanyaannya Bu Haji Nunun. Saya coba tampung dulu ya pertanyaannya. Bapak Ibu, silakan siapa lagi yang ingin bertanya? Ya, silakan Bu Sakban. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Shelenia Ratnawulansari.
guru sebagai pemantau, teman, dan manajer. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah terkait apakah boleh kita menggabungkan atau kita menjadi posisi di antara kelima ini, minimal kita sebagai teman dan pemantau gitu ya, mengingat dengan adanya bermacam karakter dari siswa gitu. Nah, apakah hanya sekedar harus sebagai guru manajer, karena tadi dipaparkan itu secara idealnya guru hanya sebagai manajer. Terima kasih. Terima kasih. Saya akan mencoba untuk menjawab pertanyaan Bu Haji. Bu Haji, pertanyaannya kan apakah ini budaya positif ini berlaku di instansi mana saja? Tentu harus ya, bisa gitu. Dan justru yang namanya seperti tadi kaitan dengan restitusi itu tidak hanya bisa kita terapkan di sekolah, termasuk kita bisa terapkan di rumah pada anak kita pribadi gitu, seperti itu. Jadi kan makanya budaya positif itu kenapa di sekolah, karena sekolah sebagai instansi pendidikan supaya bisa ke bawah nanti ke lingkungan bekerja. Tapi dari sini juga penerbitan lingkungan bekerja kan menuntut hal yang sama. Pasti di setiap pekerjaan juga instansi bekerja menuntut budaya-budaya positif, disiplin, tanggung jawab, pasti ke sana. Nah, itu bukti bahwa nilai keyakinan atau nilai-nilai luhur itu berlaku di mana saja. Jadi itu kalau menurut saya. Kemudian yang pertanyaan dari Bu Syahban, apakah ini bisa fleksibel dari kelimanya kita gunakan gitu ya? Kalau yang saya pahami gitu ya, dari tadi resiko-resikonya, tadi juga ketika kita mengubah paradigma kita dulu dari respon ke kontrol, dikatakan kalau tidak bisa dibujuk dipaksa, itu direspon kan? Sama aja ketika asal tingkatin dengan budak, gesah kurang pokoknya dihukum kayak gitu. Nah, dikontrol bagaimana? Dikontrol dicari. Kita berkolaborasi, kita bisa berkolaborasi dengan rekan yang lain dengan cara yang positif. Jadi kalau menurut saya untuk menegakkan disiplin tetap dua posisi yang kita bisa pakai. Idealnya memang sebagai manajer, tapi di sini juga dalam skop yang klasikal atau banyak yang agak sulit untuk secara individu, kita menggunakan konsekuensi. Jadi yang dipakai kalau menurut saya tetap konsekuensi dengan posisi sebagai manajer gitu. Jadi ketika misalnya mengambil suatu, karena kita lihat saja kalau misalnya dihukum tetap kita menghindari yang efek-efek negatifnya itu tadi kan, seperti itu. Kalau menurut saya seperti itu. Itu mungkin bagaimana Bu Haji? Bu Haji bagaimana? Ya, alhamdulillah Bu. Alhamdulillah sangat puas sekali. Terima kasih. Ya, bagaimana Bu Syahban? Terima kasih. Ya, terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Ari. Ya, Ibu Bapak, terima kasih. Terima kasih untuk waktunya Ibu Erni. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua dan kita bisa mengambil hikmahnya. Ditutup dengan membacakan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Itu aja. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang budaya positif di sekolah, seperti yang kita ketahui bahwa tujuan pelaksanaan pendidikan di sekolah yaitu untuk membentuk siswa Indonesia menjadi generasi yang berpendidikan, cerdas dan berkarakter. Untuk membentuk siswa yang berprestasi dan berkarakter tersebut, maka sekolah perlu membangun budaya positif di lingkungan sekolah. Adapun yang sudah dilaksanakan oleh Bu Erni sebagai calon guru penggerak, yakni diseminasi budaya positif, itu pihak sekolah sangat mendukung. Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Bu Erni adalah melakukan semacam sosialisasi sehingga guru-guru serta
warga sekolah lainnya menjadi lebih kuat lagi. Jadi sebetulnya di sekolah kami budaya positif sudah dilaksanakan, namun dengan pelaksanaan diseminasi tersebut lebih menguatkan akan pentingnya budaya positif di sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nunung Jauharia, guru SMP Negeri 3 Cileni. Saya pembina OSIS sekaligus wali kelas dari kelas 9G. Menanggapi yang diseminasi kemarin yang oleh Bu Erni, tanggapan saya sangat baik sekali, sangat menginspirasi dan juga mengapresiasi saya terutama untuk bisa mewujudkan budaya positif di sekolah kita, terutama kepada murid juga sekaligus kolaborasi dengan guru-guru yang lainnya supaya SMP negeri kita itu lebih maju dan sesuai dengan berprofil Pancasila. Begitu mungkin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dirga Maulana Sidik dari kelas 9F. Tanggapan saya dari kesalahan kemarin yang ditangani oleh Bu Erni, saya merasakan enjoy, tidak grogi, dan saya pun senang dengan tanggapan Bu Erni. Saya lebih menyadari dengan kesalahan saya akan memperbaiki kesalahan saya buat kedepannya. Demikian tanggapan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reza Maulana dari kelas 9G mau memberi tanggapan atas kesalahan yang saya pernah buat. Tanggapan saya terhadap nasihat Ibu Erni, saya suka diperlakukan seperti itu, lebih nyaman, saya lebih menyadari kesalahan saya, dan saya lebih termotivasi untuk lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kegiatan aksi nyata modul 1.4 yang saya lakukan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.